Om Swastiastu, kembali lagi bersama saya Nova Prastia di podcast Fakultas Ilmu Pendidikan. Kali ini saya kedatangan tamu Ketua Gugus SIMKAD Mawa Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang terkait SIMKAD Mawa dan juga mahasiswa. Selamat datang Pak Edi. Terima kasih Pak Nova, luar biasa. Terima kasih undangannya. Ya. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Astung kare, sehat walafiat. Cuma kurang isi kantongnya aja Pak Nova. Oke. Nanti setelah podcast kita isi itu. Pak Edi, kayaknya kan ini kita musimnya daring nih. Sesibuk apa sih daring menurut Pak Edi? Kalau dibilang sibuk ya sibuk, tetapi ya kalau saya bilang tidak ya tidak juga kan itu kan ya. Ya kalau daring itu kan kita bisa kerjakan dari rumah. Nah, cuma kadang-kala iklannya banyak kalau di rumah itu Pak Nova. Ya. Iklannya ada anak, ada istri, benar, ada pus. Ya, saya pelihara kucing. Ada UU juga. Oke, saya pelihara anjing. Itu iklannya mantap. banyak sekali kalau di rumah. Nah, sehingga ya saya bilang ya kalau kita ya kembali ke kita masing-masing. Ya kalau kita menganggap daring itu menyibukkan, melelahkan ya lelah. Tetapi ya kalau kita anggap enteng, nah sepanjang tujuan dari proses daring itu dapat terlaksana, sih menurut saya sih aman-aman saja. Oke. Nah, pernah nggak sampai gini Pak Edi? Istilahnya selama pembelajaran daring ini kan biasanya kalau luring itu kan kita ke kampus, kemudian balik sampai rumah ketemu sama keluarga, kongko-kongko sama keluarga. Nah kalau daring pernah nggak sampai terpisah sekali sama keluarga? Artinya sampai nggak ada waktu buat keluarga gitu? Di depan laptop gitu modelnya atau gimana? Pernah suatu saat karena ya memang kegiatan daring itu kan kegiatan bukan hanya mengajar saja. Nah kebetulan dilibatkan oleh Prodi di beberapa kegiatan, termasuk salah satunya di SIMKAD Mawa ini. Dari fakultas kan itu kan ya, di Prodi juga ada tugas, di beberapa tugas. Nah sehingga yang menyibukkan itu sebenarnya Zoom meetingnya itu. Rapat A, rapat B, rapat C, ngajar dan lain sebagainya. Ya memang sih seperti yang saya sampaikan di awal tadi, iklan ya tetap lewat aja juga kan. Anak saya masih kecil-kecil ya. Ya sehingga ya lumayan juga kalau dibilang mengganggu sih mengganggu. Tetapi ya tetap profesional lah dalam proses itu, tetap mengikuti secara baik. Nah, Pak Edi kan dipercaya sebagai ketua gugus ya, ketua gugus SIMKAD Mawa. Iya, betul. Sebenarnya kita kan belum tahu SIMKAD Mawa itu apa sih? Ya, SIMKAD Mawa itu ya saya cerita sedikit ya terkait SIMKAD Mawa. Nah, ini istilah ini populernya sebenarnya dari baru 2 tahun terakhir. Ya, sebelumnya pemeringkatan kemahasiswaan itu sudah ada sebenarnya Pak Nova ya. Nah, cuma karena dia tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap indikator pemeringkatan lembaga sehingga tidak terlalu banyak dilihat. Ya. Nah, sekarang semenjak 2 tahun terakhir ini dari Mas Menteri memang prestasi mahasiswa itu dipakai sebagai salah satu indikator terkait pemeringkatan grade universitas. Nah, atas dasar itu semua universitas yang ada di seluruh Indonesia sudah mulai konsen. Nah, SIMKAD Mawa itu kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen Pemeringkatan Mahasiswa. Ya. Nah, di dalamnya berisi berbagai kegiatan kemahasiswaan, lomba maupun non-lomba. Nah itu semua akan dinilai oleh Belmawa. Nah, nilai itulah yang nanti akan berpengaruh terhadap grade dari universitas atau pemeringkatan dari universitas itu. Sehingga sudah banyak sekarang ini masing-masing universitas sudah ya mulai melirik dengan berbagai metode sehingga ya nilainya juga akan meningkat gitu. Oke. Berarti SIMKAD Mawa itu sebenarnya lembaga yang masuk ke lembaga atau memang di fakultas memang ada juga untuk mengelola ini gitu. Nah, sebenarnya SIMKAD Mawa itu di lembaga. Ya, sistem manajemen pemeringkatan ini awalnya adalah sebenarnya di lembaga dan penilaiannya pun secara nasional itu adalah di tingkat universitas. Per masing-masing universitas lah dinilai. Nah, ini hebatnya Pak Rektor kita. Nah, untuk mensukseskan penilaian SIMKAD Mawa universitas,
beliau membuat kontrak kerja ke dekan-dekan yang ada di setiap fakultas. Nah, salah satunya kontrak kerjanya itu adalah terkait dengan Sinkat Mawa di sini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah, dari Pak Rektor juga punya strategi yang sangat luar biasa terkait dengan Sinkat Mawa ini. Itu dengan cara melakukan sebuah kompetisi. Singkat Mawa di antar fakultas. Ya, kemarin di FIP kita masuk peringkat ketiga. Ya, dikalahkan oleh FTK sama FE ya. Nah, itu untuk memicu juga sehingga Sinkat Mawa ini bisa digenjot untuk mendapat hasil yang maksimal. Nah, peringkat Sinkat Mawa Universitas kemarin di tahun kemarin itu adalah peringkat 23. 23 nasional. Nasional. Undiksa itu mendapat peringkat yang 23 itu sudah luar biasa sekali. Yang sebelumnya kalau nggak salah peringkat 40-an. Nah, di tahun ini Pak Rektor menargetkan ya di angka 20. Ya, Astongkare itu bisa tercapai dengan kinerja yang luar biasa dari semua fakultas, semua mahasiswa di bawah masing-masing fakultas tersebut. Itu Pak Nova. Berarti kalau misalnya begini Pak Edi, kita kan dilombakan Sinkat Mawa ini per fakultas. Ya. Nah, aspek apa saja yang dinilai, prestasi apa saja yang dinilai dari masing-masing fakultas itu? Oke, nah di Sinkat Mawa itu ada 3 komponen utama. Pertama ada manajemen terkait dengan regulasi, ya SK dan lain sebagainya, kepengurusan Ormawa kan itu kan ya. Nah, yang kedua terkait dengan MBKM, Kampus Merdeka Belajar itu kan. Nah, yang ketiga itu terkait dengan lomba. Nah, lomba ini dibagi 2 juga. Ada lomba yang mandiri dan ada lomba yang diselenggarakan oleh Belmawa. Nah, masing-masing punya bobotnya. Nah, yang pertama terkait dengan manajemen, ya regulasi dan lain sebagainya. Nah, itu ada 20% bobot yang diberikan ke sana. Nah, yang kedua yang non lomba itu di MBKM ada 20%. Nah, yang lomba yang non Belmawa atau yang mandiri itu 20% juga. Dan lomba Belmawa ini yang paling besar sekali. Itu bobotnya 40%. Nah, sehingga ya kita sih kiblatnya sekarang bagaimana mengejar yang 40% ini untuk mendapat poin yang setinggi-tingginya. Nah, sehingga lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Belmawa atau kementerian itu sebisa mungkin kita akan coba ikuti. Sehingga ada peluang untuk memperoleh kemenangan. Kalau sudah peroleh pemenang, ya kita dapat poin. Itu yang paling tinggi poinnya. Lomba di Belmawa itu lomba individu atau kelompok? Ada lomba individu, ada lomba kelompok. Ya. Nah, sebagian besar yang kita ikuti adalah lomba kelompok yang beberapa yang sudah kita kirim kontennya dari FIP. Yang individu kita gagal kemarin. Contohnya Mawapres misalnya. Itu kan individu itu ya. Mawapres itu ya. Mawapres pemimpinan pemilihan mahasiswa berprestasi. Itu individu, tetapi dari FIP gagal kemarin. Nah, setelah itu ada Pekan Kreativitas Mahasiswa PKM. Nah, ini kemarin sudah kita juga ngirim, kita ada lolos ya 18 mahasiswa FIP itu berhasil ya, baru didanai kan itu kan ya. Ya, Astongkare nanti ke depannya setelah peroleh pembinaan ya kita ingin mendapat ya medali lah dari nah ada Bina Desa juga yang baru dikucurkan sekarang. Banyak sekali ada lomba-lombanya Pak Nova. Sehingga itu juga merupakan peluang bagi kita, bagi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, untuk menuangkan kreativitasnya. Ya, selain dia di akademik, non akademik juga harus bagus. Ya, nah, kemudian kan tentunya ini kan ada pembimbing pastinya mahasiswa maupun kelompok ataupun pribadi ya. Iya, pasti. Pembimbingnya ini memang dari gugus ini memang membimbing itu atau memang dicarikan dosen lainnya gitu. Nah, terkait dengan pembimbing per masing-masing lomba, ya kita dari gugus Sinkat Mawa memfasilitasi mencarikan yang expert. Dalam artian yang memang benar-benar mumpuni ahli di bidangnya. Misalnya
penulisan lomba karya tulis ilmiah. Ya, kita cari dosen FIP ataupun mungkin kalau memungkinkan di luar dari FIP untuk membimbing mahasiswa kita untuk mengikuti lomba tersebut. Tujuan kita lomba kan juara kan itu kan ya. Nah, untuk memperoleh juara tersebut ya perlu memang pembimbing yang bagus. Karena itu sangat berpengaruh sekali kan itu kan ya. Nah, itu mungkin Pak Nova. Ya, kalau berarti untuk perekrutan sendiri mahasiswa itu dibuka kayak rekrutmen gitu. Ada yang berminat untuk ikut lomba ini gitu atau bagaimana? Nah, untuk rekrutmen sampai dengan sekarang ya memang open rekrutmen sebenarnya di awal. Nah, itu adik-adik BEM yang memfasilitasi. Nah, setiap ada peluang lomba, kita share ke BEM, nanti adik-adik BEM yang memfasilitasi dalam artian mencari atlet-atlet dari lomba tersebut, jagoan-jagoan dari lomba tersebut. Nah, open recruitment mereka lakukan, siapa yang berminat. Nah, di samping open recruitment, nah ini menjadi salah satu kendala juga sebenarnya di proses pembelajaran daring seperti sekarang kan mahasiswa agak susah ditemui kan. Nah, itu sehingga dari fungsionaris BEM itu ya dengan terpaksa mereka juga door to door. Ya harus menjajaki siapa yang berpotensi untuk mengikuti lomba-lomba tersebut. Ya dengan sedikit memaksa jadinya. Tetapi memang ya, sampai sekarang strategi itu masih cukup efektif Pak Nova. Daripada hanya menyebarkan open recruitment akan ada lomba seperti ini supaya ya jarang sekali yang memang ada yang berminat. Sedangkan kita membutuhkan banyak orang untuk mengikuti lomba tersebut. Nah, kemarin saya ada masalah gini Pak Edi. Siap. Ada masalah seorang mahasiswa nih, tapi bukan di sini mungkin. Tapi pernah saya baca seperti itu, mahasiswa ini ikut lomba berprestasi kan gitu. Ya. Nah, dia berprestasi, tapi ada beberapa mata kuliahnya yang tertinggal karena saking kebanyakan ikut gini. Nah, kemudian kadang ada piagamnya tidak diakui juga gitu. Di dunia kerja dia, padahal di pengakuannya saya udah banyak mempunyai tapi tidak diakui di dunia kerja. Kalau untuk di Fakultas Ilmu Pendidikan sendiri bagaimana itu? Ya, untuk mahasiswa di Fakultas Ilmu Pendidikan kita sedang buatkan sebuah regulasi ini bersama Pak Wakil Dekan 3 kan itu kan ya. Diskusi bersama Pak Dekan, Pak WD2 dan staf pimpinan yang lain untuk adik-adik mahasiswa yang berprestasi mengikuti lomba non akademik maupun akademik. Kalau biasanya kan akademiknya kan tidak masalah dia kan itu kan ya. Nah, kita memberikan istilahnya sebuah kompensasi nilai itu terutama Pak Nova. Ya, misalnya kemarin ada tentang kewirausahaan, ada lomba kewirausahaan. Nah, bagi yang mengikuti kegiatan lomba ini saya sendiri juga mengambil kebijakan tapi atas izin Pak Dekan kemarin. Ya, kebetulan saya mengajar mata kuliah kewirausahaan. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang mengikuti, nah ini sebagai sebuah kebijakan sebenarnya ya. Nah itu ya pasti udah lulus. Itu yang pertama. Bagi yang finalis di sana, apalagi bisa didanai sudah pasti A. Karena kalau di mata kuliah saya bisa dikompensasi itu. Ya, dikompensasi. Nah, begitu juga mata kuliah yang lain. Nah, ini regulasinya masih kita godok di WD3 bersama Pak Dekan. Karena kita pengen adik-adik mahasiswa yang aktif mengikuti lomba itu tetap terakomodasi nilainya. Jangan sampai sebagai sebuah alasan, oh dia aktif, dia tidak pernah kuliah, karena istilahnya kehadirannya kurang dari 75%, dia tidak lulus, kasihan. Padahal dia berjuang untuk prodinya, berjuang untuk fakultasnya, bahkan berjuang untuk universitasnya. Nah itu coba kita. Nah kedepannya juga ya mudah-mudahan nanti di tingkat universitas juga diperhitungkan hal yang sama. Sehingga ya mereka mengikuti lomba ya tetap fokus untuk mengikuti lomba tersebut. Nah, cuma semasa dia bisa mengikuti proses akademik ya harus dong diikuti kan itu kan ya. Ya, misalnya ada tugas tambahan kalau memang itu memang harus prosedur kuliahnya harus berjalan, tidak misalnya dia bisa tatap muka atau Zoom meeting seperti yang sekarang, ya tugas tambahan diberikan. Kan lebih ringan lah. Benar. Ya, kasihan mereka jadi itu kan selama ini gitu ya, emang kan kadang mahasiswa sudah aktif ikut ini, kemudian
akhirnya beberapa studinya dia tertinggal juga. Gitu. Jangan sampai karena kan itu. ada dosen memang salah satu mata kuliah mungkin killer sekali. Ya, kalau mau ikut itu aja gitu kan. Kalau memang seperti itu kan bagus sekali, artinya mahasiswa juga mungkin termotivasi kok. Kita siapkan regulasinya sehingga itu berlaku bukan untuk 1-2 mahasiswa saja yang ikut lomba Pak Nopal. Itu maunya kita berlaku untuk seluruh mahasiswa FIP. Nah, sehingga enak jadinya mereka kan. Dan nanti ada catatan bagi dosennya yang mampu mata kuliah tertentu. Catatan pada mahasiswa yang bersangkutan bahwa ya mahasiswa ini memang berprestasi di bidang-bidang tertentu itu. Nah, kemudian kalau di Gugus sendiri Pak Edi, di Gugus sendiri itu ada berapa personelnya? Kalau personel totalnya ada 8 orang. Ya, 8 orang. Itu di Singaraja dan di Denpasar. Kalau di Denpasar kan karena ada PGC sama PO di Denpasar. Kita juga lipatkan. Kita juga banyak punya atlet di Denpasar sehingga ada yang menghandle di sana. Dan itu sudah mencukupi sebenarnya. Belum lagi dibantu oleh dosen-dosen pembimbing kemahasiswaan. Ya, cukup lumayan lah personel kita Pak Nopal. Dan aman itu kan. Bener. Ya. Kalau gini, bantuan beasiswa untuk mahasiswa berprestasi ada? Bantuan beasiswa pasti ada. Kan PPA itu kan? Ya, kalau selain PPA misalnya ada, kita ada enggak gini, kita prioritaskan dulu karena dia ini seorang yang mampu membantu kita, ada seperti itu. Ada prioritas, ya. Nah, itu juga di BEM sekarang sedang membuat kayak indikator prestasi ya. Dia ikut lomba nasional dapat juara berapa poinnya. Nah, itu nanti juga kita sebagai dasar kita recommended ke Pak WD3 untuk dipakai sebagai pertimbangan pemberian beasiswa. Beasiswa banyak kan ada kan? Termasuk beasiswa rektor. Ya kalau sudah berprestasi apalagi dia juara, itu pasti kita recommended. Dan seandainya nanti tidak misalnya dia dapat beasiswa yang tidak juara misalnya, nah nanti kita dari Gugus Singkat Mawa membackup itu, membantu mahasiswa itu kan. Pak Adit misalnya kenapa ini kok tidak dapat? Kita membina sekian dan itu dia kan sudah berjuang untuk fakultas, buktinya ada juaranya, masa tidak diberikan beasiswa. Itu tidak usah khawatir bagi adik-adik mahasiswa. Nanti kita di Gugus Singkat Mawa juga akan fasilitasi untuk mempermudah memperoleh beasiswa. Itu ya dari Simkat Mawa seperti itu. Kemudian udah fasilitasnya untuk mahasiswa yang mau ikut bergabung kan begitu. Nah, menurut Pak Edi sendiri nih secara pribadi saya nanya, ada nggak pengaruhnya pacar sama prestasi tadi? Kalau saya pribadi ada Pak. Ya, pengalaman saya pribadi ini kan. Itu pengalaman saya pribadi. Berarti tipe pacaran yang seperti apa sebenarnya yang motivasi untuk berprestasi? Yang jelas pacaran yang sehat Pak Nopal ya. Yang diterang-terangnya, jangan digelap-gelapnya Pak Nopal ya. Itu berarti yang sehat itu harus diterang-terang ya. Kalau saya semua kelihatan Pak Nopal. Kalau gelap kan tidak kelihatan semua. Benar. Ini maksudnya ya, pacaran yang sehat itu ya pengalaman saya pribadi waktu S1 maupun S2. Nah, kebetulan pacar saya satu jurusan. Nah, itu sebagai sebuah motivasi. Saya akan merasa gimana itu tidak enak apabila nilai saya lebih kecil daripada dia. Dan dia juga seperti itu memiliki prinsip. Malu kalau misalnya nilainya tidak bagus. Nah, itu kan di sisi akademik. Di non akademik kita ikut berlomba-lomba untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Ikut di lomba, ikut di panitia apa. Ada motivasi kan? Oh dia ikut, saya harus ikut. Dia ikut saya. Nah itu sebagai motivasi positif. Motivasi positif ya. Karena kan kadang ada begini, ada masalah dia pacaran, kemudian ada si cowoknya ini malah bantuin dong buat tugas gitu. Wah, kayak jadi parasit untuk pacarnya sendiri itu gitu. Kan bukan pacaran positif. Itu bukan positif berarti ya. Parasit itu namanya. Jangan mau kalau memang pacar seperti itu. Bibitnya udah nggak bagus itu Pak Nopal. Berarti bibit, bebet dan bobot kan itu kan. Benar. Ya, apalagi sudah mahasiswa itu kan sudah bisa berpikir lebih tinggi lah kan itu kan. Ya, harus di sana benar-benar memilah dan memilih. Berarti kan memang
tidak artinya walaupun berpacaran itu memang digunakan untuk berprestasi ya, sebenarnya ya. Semestinya seperti itu. Tapi saya melihat sih adik-adik mahasiswa sebagian besar memang seperti itu, dia lebih fokus ke studinya walaupun ada pacarnya kadang sama-sama saling mengerti. Oke Pak Edi, Siap. jadi kan karena kita sudah bincang-bincang masalah SIM card Mawa, kemudian berprestasi, pacaran dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya mau tanya nih Pak Edi, harapan ke depan SIM card Mawa fakultas ini seperti apa sih? Harapan saya ya, ini saya sama adik-adik BEM mempunyai misi ya, agar Fakultas Ilmu Pendidikan itu peringkat teratas di SIM card Mawa. Ya memang saat ini berat ya, karena yang menjadi poin utamanya itu kan lomba-lomba Belmawa. Nah, lomba-lomba Belmawa di beberapa bulan yang sudah kita ikuti, sepertinya kita masih kalah jauh dengan MIPA. Tetapi kita tidak kecil hati, kita tidak pasrah semangat. Masih banyak ada kesempatan. Kita tetap akan berikan yang terbaik untuk fakultas dan untuk lembaga ini. Harapannya kita tetap di peringkat teratas. Ya, Nah, masih optimis. Sebelum kita akhiri nih podcast ini, ada enggak quotes untuk memotivasi mahasiswa? Quotes untuk memotivasi mahasiswa. Oke, kita tetap harus berbuat yang terbaik untuk diri kita terutama, ya, karena perbuatan yang baik itu kadang-kala kita sudah berbuat baik, Pak Nova, ada hal-hal buruk yang bisa kita temui, apalagi kita berbuat yang tidak baik. Pokoknya kita tetap harus berbuat baik untuk diri kita dulu ya. Dari perbuatan dasar baik itu pasti akan memberikan vibrasi yang luar biasa kepada yang lain. Ya, luar biasa sekali ya bincang-bincang. Sebenarnya masih banyak yang mau saya tanyakan, cuman karena waktu ya, kita ada batas waktu juga ini. Ya, nanti lain waktu kan ada lagi. Lain waktu kita akan bincang-bincang lagi. Jadi terima kasih Pak Edi sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya yang sangat luar biasa. Oke, jadi buat teman-teman Fakultas Ilmu Pendidikan, Sobat VIP semua, itu tadi bincang-bincang saya dengan Pak Edi, dan itulah bagaimana berprestasi, bagaimana berpacaran itu ya. Mungkin buat adik-adik mahasiswa yang pingin berprestasi bisa hubungi Pak Edi dulu gitu. Kalau pingin pacaran hubungi Pak Nova. Ya. Oke, sampai ketemu di podcast berikutnya, dan mungkin tidak akan kalah lebih menarik dari podcast kita kali ini. Oke. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi. Santi. Salam harmoni. Bye bye.